Halo semuanya, bagi siapapun yang menonton, selamat datang. Hari ini saya ingin menjelaskan beberapa konsep tentang OBP atau OOP. Sebelum saya memulai, nama saya Ernest Dito Jovian. Dan hari ini saya akan menjelaskan berikut adalah 5 topik yang akan saya bawakan. Pertama dari encapsulation, dual inheritance, polymorph, constructors, dan access modifier. Semua topik ini akan saya bawakan secara satu persatu. Jadi pertama kan 5 barang itu merupakan suatu bagian dari OOP. Sebelum saya mulai, apa sih itu OOP atau Object Oriented Programming ya kepanjangannya? Kalau definisinya yang ada di tag target, yang saya kutip dari tag target adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi pada objek gitu. Jadi sebenarnya OOP itu apa sih? Kayak apa itu OOP? Apa yang membentuk sebuah OOP gitu? Kayak OOP itu program-program yang telah ada merupakan gabungan dari beberapa komponen kecil yang sudah ada sebelumnya gitu. Jadi kayak program kecil disatukan jadi sebuah OOP. Kenapa sih OOP terciptakan? Karena OOP itu mempermudah pekerjaan seorang programmer gitu. Kayak dalam semua pekerjaannya kayak pengembangan program, pembuatan program itu semuanya membantu. Terus objek-objek yang saling berkaitan dan disusun dalam satu kelompok itu biasanya kelas kan. Nah, nantinya objek-objek tersebut akan saling berinteraksi untuk menyelesaikan masalah gitu. Kayak misalnya ingin membuat apa itu akan saling berinteraksi antara kelasnya gitu. Nah, ini urutan yang akan kita bahas. Kita mulai dari encapsulation deh. Jadi untuk dari definisinya terlebih dahulu, encapsulation tuh dari namanya kayak kapsul, pengkapsulan, encapsulation, konsep tentang pengikatan data atau metode yang berbeda yang disatukan atau dikapsulkan menjadi satu unit data. Jadi kayak data dikumpulkan dijadikan satu, seperti itu kurang lebih dari yang saya simpulkan dari pengertiannya. Nah, jadi encapsulation dapat mempermudah dalam pembacaan kode karena informasi yang disajikan tidak perlu dibaca secara rinci dan sudah merupakan satu kesatuan. Jadi kenapa sih itu merupakan mengapa encapsulation diciptakan gitu? Karena ini mempermudah pembacaan kode dan juga informasi yang diberikan kepada user tidak terlalu susah dalam penerjemahannya gitu, kayak langsung dimengerti gitu. Lalu encapsulation ini memiliki fitur yang sangat berguna, yaitu information hiding mechanism. Seperti yang di atas ini yang sudah saya bacakan, mempermudah pembacaan kode. Jadi kayak hal-hal yang tidak penting seperti hal yang rumit-rumit gitu juga tidak perlu ditampilkan gitu loh di user interface-nya gitu. Mekanisme ini menghilangkan akses publik ke atribut-atribut yang terdapat di dalam kapsul tersebut. Metode ini dapat memudahkan Anda dalam mendefinisikan atribut apa saja yang dapat dibaca dan diperbarui. Nah, saya ambil contoh deh ya untuk encapsulation tuh. Contohnya remote ini kayak sebenarnya memiliki hal yang kompleks di dalamnya, yaitu kamera, cahaya infrared, tombol motherboard untuk disambungkan ke TV gitu loh. Tapi untuk user interface-nya gampang sekali. Anda tinggal pilih tombol power on, bisa Google Assistant, bisa Netflix, tinggal pencet. Anda tidak perlu melakukan pemrograman di dalam remote ini untuk membuka TV. Jadi itu sebagai contoh ya. Jadi kayak semuanya sudah disembunyikan di dalam perangkat keras ini gitu. Contoh lain dari encapsulation ya ini. Contohnya keyboard Bluetooth. Keyboard Bluetooth ini kompleks sekali, dalamnya ada Bluetooth, ada receiver, ada on off.
Kalau jika pencet ini maka akan keluar J, pencet ini akan keluar K. Ini akan sangat menyulitkan bagi orang justru tidak paham IT gitu. Karena itu makanya ini merupakan encapsulation dari pengetikan. Berikutnya, data dan fungsi yang disembunyikan harus berlabel private atau protected jika dibutuhkan untuk hubungan antar kelas. Tentu saja karena ini bersifat private. Private tuh maksudnya tidak terlihat gitu. Protected juga, jadi kita tidak perlu otak-atik dalamnya untuk mencet gitu kan. Agar tidak bisa diakses secara sembarang dan disalahgunakan. Nah, untuk masalah ini tentu aja kayak remote gini bisa dibedol kan, bisa dibedol oleh siapa aja. Tapi maksud yang dimaksud di sini adalah untuk data seperti data-data yang penting itu berlabel private atau protected. Jadi kalau untuk user interface-nya tidak sesulit itu. Data dan fungsi yang digunakan untuk akun terbuka harus berlabel publik tentu saja, karena untuk interface ini semua orang bisa pakai gitu. Semua orang bisa lihat kalau oh ya ini semua orang bisa ngerti gitu. Tombol ini untuk ini, tombol ini untuk ini. Nah, untuk yang berikutnya yang akan saya jelaskan adalah inheritance. Dari namanya inherit itu dalam bahasa Indonesia artinya keturunan atau menurunkan. Seperti seorang kakek yang menurunkan warisan kepada anaknya gitu. Contohnya seorang ayah. Dalam object oriented programming, inheritance adalah mana kita dapat membentuk kelas baru yang mewarisi atau memiliki bagian-bagian dari kelas yang sudah ada sebelumnya. Jadi kayak kelas yang baru dapat mewarisi kelas yang atas. Seperti yang tadi saya umpamakan, kurang lebih sama. Jadi kayak ini menurunkan kepada ini. Konsep ini menggunakan sistem hierarki atau bertingkat. Jadi kayak ayah, kakek buyut begitu. Anak, ayah, kakek buyut. Menggunakan sistem hierarki atau bertingkat. Demikian juga dengan inheritance OOP, di mana semakin spesifik subclassnya, semakin sedikit pula komponen yang dapat diwarisi kelas tersebut. Jadi kayak kalau saya umpamakan lagi tadi kayak ayah, kakek buyut punya keturunan 100 juta, ke kakek 90 juta, ke ayah 80 juta. Seperti itu. Jadi kayak semakin lama semakin menurun. 80 juta ke anak nanti udah 50 juta gitu. Kurang lebih begitu. Terus inheritance ini bagi dua. Kalau dalam pencabangan ya ada statik yang namanya statik versus non statik gitu. Tapi sebelum saya masuk ke dalam contohnya dan ke dalam statik versus non statik, akan saya contohkan inheritance itu kira-kira seperti apa sih di dalam komputerisasi ya. Nah, coba misalkan kita ingin belanja baju gitu ya. Baju dan kita ke suatu website ya. Coba ini misalnya Gucci punya website nih. Bagus banget kan. Nah, yang di sini yang pengen saya tunjukkan itu ini adalah salah satu contoh dari inheritance. Sebuah menu drop down gitu. Woman nih, saya pencet woman akan keluar tuh drop down itu arrivals, handbags, ready to wear, shoes, aksesoris, semuanya akan memiliki inheritance dari pokoknya woman gitu. Woman dari woman handbags akan keluar tasnya, woman ready to wear akan mengeluarkan outerwear, baju, shoes, woman shoes akan keluar boots dan sneaker kayak seperti itu, dan akan terus. Meskipun begitu, value-nya paling besar ada di men gitu. Kayak men, bags, tote bags, ready to wear, semuanya akan kelihatan gitu. Ini salah satu contoh dari inheritance. Kembali lagi ke ini static versus non static, kita akan mulai masuk. Jadi apa sih static? Kelas static adalah ketika sebuah variabel dideklarasikan sebagai statis, maka satu salinan variabel akan dibuat dan dibagikan di antara semua objek di tingkat kelas. Jadi kayak akan disamakan di setiap kelas, di antara semua objek di tingkat kelas akan disamakan ketika dideklarasikan sebagai statis ya. Variabel statis pada dasarnya adalah variabel global. Semua instansi kelas berbagi variabel statis yang sama. Jadi variabel statis tuh tidak seperti ini ya tadi apa tuh remote ini kan secret gitu, kayak di belakang ini, di cangkang ini kayak private gitu, kayak emang tidak bisa diakses oleh user
sedangkan ini berstatis global. Semua instansi kelas berbagi variabel statis yang sama. Untuk mengaksesnya, variabel statis dapat diakses oleh anggota statis serta fungsi anggota non-statis. Jadi bisa untuk semuanya. Seperti lawannya nanti non-statis akan kebalikannya. Untuk sharing atau pembagian datanya, variabel statis bertindak sebagai variabel global dan dibagi di antara semua objek kelas. Akan selalu berbagi dan pokoknya global. Alokasi memorinya, variabel statis menempati ruang lebih sedikit dan alokasi memori hanya terjadi sekali. Untuk kata kuncinya atau keywordnya, variabel statis dideklarasikan menggunakan kata kunci statis, jadi statis. Berikut adalah kelas statis. Ini merupakan lawannya, yaitu non-statis. Non-statis itu kelas yang tidak statis, tentu saja. Kebalikannya disebut variabel atau variabel instan, jadi kayak serba cepat. Jadi untuk akses variabel non-statis tidak dapat diakses oleh fungsi anggota statis. Jadi ini semacam agak private ya. Meskipun global, ini bukan global deh. Ini kelas statis ya, kebalikannya private. Tujuannya variabel non-statis khusus untuk objek instan tempat mereka dibuat ya. Alokasi memori, variabel non-statis dapat menempati lebih banyak ruang. Dan juga alokasi memori dapat terjadi saat runtime. Jadi pada saat runtime, memori dapat dipindahkan dari satu kelas ke kelas lain. Kata kuncinya dari sini adalah variabel norma tidak diharuskan memiliki kata kunci khusus. Tidak seperti ini kayak lawannya. Kunci variabel ini dideklarasikan kayak statis ya. Sedangkan non-statis tidak memiliki keyword khusus. Nah, untuk contoh penggunaan dari static dan non-static akan saya jelaskan sedikit. Kalau di static kita ada public, static, integer, pengurangan. Pokoknya kita declare dulu public, terus masukkan keywordnya static, integer, angka, pengurangan, nama variabelnya, integer a, integer b, gitu. Return, terus kita buka komennya return a minus b. Nah, itu aja sudah menjelaskan kalau static itu kayak bisa dilakukan secara simple gitu. Jadi cuman nanti kalau sudah di run tinggal masukin misalnya 10 kurang 6, returnnya akan sama dengan 4 gitu. Kalau non static tuh tidak mempunyai keyword static di nama metode gitu. Jadi nggak ada penggunaan kata static di situ, public juga tidak. Jadi untuk mengakses non static, kelas tersebut harus diinstansiasi terlebih dahulu gitu. Jadi lebih ribet sih penggunaannya. Tapi yang pasti tidak ada kata public dan static dalam inisiasinya. Jadi sekian dari inheritance, akan kita lanjut. Jadi berlanjut ke polymorphism ya. Kalau untuk artinya dulu, poly arti banyak, morphism artinya bentuk. Gantikan artinya banyak bentuk gitu. Jadi dalam definisinya saya bacakan dulu di sini. Polymorphism adalah konsep di mana suatu objek yang berbeda dapat diakses melalui interface yang sama. Sebuah objek yang polimorfik dapat beradaptasi dengan metode apapun yang diimplementasikan pada objek tersebut, dan setiap kelas memiliki interpretasinya tersendiri terhadap interface-nya. Jadi untuk penjelasan lebih bahasa manusianya ya kan. Jadi polymorphism itu apa ya? Pemrograman yang berorientasikan objek yang banyak jumlahnya tapi namanya sebenarnya sama juga gitu loh. Adalah prinsip dimana kelas yang dapat memiliki banyak bentuk gitu. Bentuknya banyak tapi ya ujung-ujungnya sama gitu. Namanya metode yang berbeda tapi tetap namanya sama. Bentuk di sini yang saya maksudkan bentuk itu isinya berbeda, parameter berbeda, tipe datanya juga berbeda gitu. Nah, di polymorphism ini saya membaginya menjadi dua, yaitu static polymorphism, yaitu yang statis, dan dynamic polymorphism ya itu yang dinamis. Beda dari kedua terletak pada cara pembuatan polymorphismnya. Jadi cara pembuatannya beda dua-duanya nih. Polymorphism statis menggunakan metode overloading, sedangkan yang dinamis itu menggunakan metode overriding. Nah, dua hal ini merupakan bagian dari polymorphism. Nah, terus dalam abstrak kelas nih, apa sih abstrak kelas nih? Abstrak kelas juga merupakan bagian dari polymorphism. Kelas-kelas yang memiliki informasi abstrak dan metode dari sekumpulan data. Abstrak kelas tidak bisa diubah dan juga tidak bisa dibentuk karena bentuknya
masih belum merupakan data gitu. Jadi kayak apa ya, belum, masih mentah lah, sebuah kelas yang masih mentah, jadi tidak bisa dibentuk dan berlaku juga sebagai kerangka dalam penciptaan subkelas-subkelasnya, berperan sebagai subkelas yang dibahas di konsep inheritance. Jadi kayak superkelas tadi itu tidak bisa dibentuk karena emang belum jadi gitu loh, sebuah kelas yang emang masih abstrak. Jadi sebuah abstrak kelas memiliki informasi dan metode yang dapat diturunkan ke subkelasnya, dan seluruh subkelas mengikuti apa saja yang metode yang diturunkan oleh abstrak kelas. Jadi kayak contohnya tadi yang menu drop down itu tentu saja akan diikutin gitu, tapi masalahnya abstrak kelas ini masih belum bisa dibentuk gitu loh. Nah, untuk mengingat, pokoknya dalam satu kelas metode sama, tipe data dan parameternya bisa berbeda gitu, dan menggunakan metode yang namanya overloading gitu. Nah, cara pembuatan abstrak kelas adalah sebagai berikut. Adalah menggunakan metode-metode yang masih abstrak. Ini bisa kita lakukan dalam pewarisan atau inheritance yang tadi ya. Kelas abstrak biasanya digunakan sebagai kelas induk dari kelas-kelas yang lain. Kelas anak akan versi konkret dari kelas abstrak. Jadi untuk pembentukannya harus menggunakan versi konkret dari kelas abstraknya itu. Jadi kayak pengabstrakan itu. Jadi kayak air dibekukan ya. Itu dari air yang masih abstrak dibekukan itu bisa dipegang, itu menjadi abstrak, menjadi konkret, sehingga bisa dilakukan menu drop down. Nah, kenapa sih kita harus pakai abstrak kelas? Ketika yang berbagi kode di antara beberapa kelas yang terkait erat. Jadi kayak kayak tadi yang saya tunjukkan man shoes gitu. Man shoes coats. Jadi laki-laki berbelanja sepatu, tas. Kalau woman keluarnya apa? Handbag, heels gitu. Berbagi kode di antara kelas yang terkait erat. Yang kedua, kelas abstrak dapat mendedikasikan konstruktor dan destruktor. Nah, ini dia dua hal yang penting dalam pengkodingan Java, dan ini dapat mendeklarasikan keduanya gitu. Ketiga, kenapa kita berharap kelas yang dapat memperluas kelas abstrak memiliki banyak metode atau bidang umum atau memerlukan pengubah akses selain publik gitu. Nah, yang keempat, ketika yang mendeklarasikan bidang non statis yang tadi saya jelaskan atau non final, ini bisa saja menentukan metode yang dapat mengakses dan mengubah status objek tempat mereka berada gitu. Jadi status dan dapat diubah dan juga dapat diakses ke tempat mereka datanya berada ya. Sekian abstrak kelas. Nah, interface ini sebenarnya bagian dari polymorphism yang sangat penting karena berhubungan sekali dengan pengguna ya. Interface-nya namanya antarmuka gitu, kayak face to face gitu. Jadi kayak antarmuka. Apa sih itu interface? Jadi interface adalah blueprint digunakan untuk mengimplementasikan kelas. Kelas interface tidak mengandung metode konkret atau metode yang memiliki kode karena emang sudah ditampilkan saja gitu loh di depannya, kepada usernya sudah ditampilkan. Semua metode interface adalah metode abstrak. Interface tidak dapat dipakai tentu saja karena interface yang ditampilkan ya begitu tidak akan bisa dipakai ke dalam pemrograman. Namun kelas yang mengimplementasikan interface dapat dipakai. Interface tidak pernah berisi variabel instan, tetapi mereka dapat berisi variabel final statis publik, yaitu variabel kelas konstan. Tentu saja karena interface yang dipakai, kelasnya bisa dapat dipakai karena untuk menjalankan suatu kode harus ada interface di atas gitu. Jadi kayak misalnya kita pencet ini, contohnya ya, kita pencet ini kan tidak bisa dipakai dalam pemrograman, tapi di dalamnya bisa digunakan gitu. Interface tidak pernah berisi variabel instan, tetapi mereka dapat berisi variabel final statis publik gitu. Publik seperti saya bilang ini bisa dipakai siapa aja gitu, semua orang ngerti gitu. Plus minus. Secara umum, interface berfungsi sebagai penghubung antara sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang nyata. Kayak di dalamnya ini kan mesin gitu. Mesin apalah semua tombol infrared dengan sesuatu yang nyata. Ini nyata, bisa dipegang, bisa dilihat. Ini juga keyboard, bisa dipegang, bisa dilihat, bisa dipencet, bisa dimengerti oleh orang-orang awam. Maka definisi dari interface adalah kelas yang tidak memiliki tubuh pada metode-metodenya. Metode interface tersebut harus diimplementasikan dalam kelas turunannya, tidak boleh tidak. Jadi kayak masa saya pencet plus keluar balon gitu kan, enggak ya.
dalam interface deklarasi variabel memiliki atribut final sehingga bersifat absolut. Jadi kayak itu saya pencet plus ya tombolnya harus naik, saya pencet minus volumenya harus turun gitu loh. Saya pencet Netflix ya keluar Netflix, nggak keluar RCTI gitu loh ya kan. Berikut ini yang di sebelah kiri ini metode penggunaan interface, bisa dilihat. Terus kenapa sih kita harus pakai interface itu? Kenapa harus ada casing yang menutup apa ya, kode-kode di balik itu semua? Kalau misalnya kelas yang tidak nyambung itu kan, ketika kelas yang tidak terkait akan mengimplementasikan interface comparable dan clonable diimplementasikan oleh banyak kelas yang tidak terkait gitu. Jadi nabrak gitu, akan nabrak. Tapi dengan interface kita bisa menyelamatkan ya, bisa disatukan behaviornya. Ketika menentukan perilaku tipe data tertentu, tapi mengabaikan tentang siapa yang mengimplementasikan perilakunya. Ketika menentukan perilaku data itu, tapi kita tuh mengabaikan kayak siapa yang penggunanya gitu. Kayak misalnya saya ingin pencet ini, kan remote-nya nggak bakal kayak mau dipencet majikan saya, mau dipencet orang asing, kayak nggak penting gitu. Jadi interface tuh bisa dipakai. Function penggunaan yang lebih baik menggunakan interface ketika berbagai implementasi hanya berbagi tanda-tanda metode polimorfik bertipe nilai. Nilai ini dimaksud bisa apa aja nih, kayak plus gitu, tombol volume bukan. Tipe interface hanya dapat memiliki metode abstrak publik. Sekian dari interface. Akan saya lanjutkan ke konstruktor. Nah, sekarang saya akan masuk ke constructor. Dari namanya sendiri itu konstruktor tim membangun. Jadi kayak dalam pembangunan ini kayak hal yang paling pertama haruslah sebuah fondasinya. Kayak untuk contoh pembangunan gitu. Kayak fondasi harus kuat. Kalau misalnya mau bikin bangunan A, masa fondasi bangunan B, jadi kayak harus sama A yang bangunannya A. Nah, dalam pemrograman Java istilahnya konstruktor itu merupakan suatu metode yang akan memberikan nilai awal pada suatu objek atau instance saat dimulai. Jadi kayak ini menahan fondasi awalnya itu. Pada saat program dijalankan, konstruktor akan langsung memberikan nilai awal pada saat perintah new. Jadi kayak inisialisasinya biasanya menggunakan perintah new akan menginisialisasikan konstruktor awal dan membuat suatu objek gitu. Jadi konstruktor ini memberikan nilai pada suatu objek pada saat inisialisasi utama. Biasanya metode ini digunakan untuk inisialisasi atau mempersiapkan data untuk objek. Requirement-nya adalah nama konstruktor harus sama dengan nama kelas. Seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya pengen bikin bangunan A, ya bikin bangunan A. Nggak mungkin bangunan A fondasinya CDZ gitu kan, nggak mungkin. Kedua, tidak ada return type yang diberikan ke dalam konstruktor signature gitu. Nggak ada return. Ketiga, tidak ada return statement dalam tubuh konstruktor. Jadi karena ini awal, kenapa harus ada return itu? Requirement itu aja sih. Nah, dalam konstruktor ini ada metode namanya overloading gitu. Suatu cara membuat lebih dari konstruktor pada satu kelas gitu. Pada satu kelas, jadi kayak dari namanya overload gitu, untuk melebihkan satu kelas gitu. Nah, supaya pengaksesan konstruktor tersebut lancar, maka sebagai pembedanya ada tipe parameter atau jumlah parameternya. Jadi kayak dibatasin gitu ya, berbeda. Nah, dalam PHP, dalam penggunaannya dalam coding, menggunakan metode construct titik kurung tutup. Sebenarnya konstruktor ini memiliki lawan, yaitu destruktor. Tidak akan saya bahas banyak dalam video ini. Destruktor pokoknya sebenarnya dalam selesai perundingan bisa dihapus secara otomatis, tapi kita bisa menghapusnya secara manual menggunakan destruktor. Kalau di sini construct, kalau dalam destruktor itu pakai destruct _ dalam kurung. Ya, segitu aja sih untuk konstruktor. Pokoknya konstruktor tuh ya yang memberikan nilai awal kalau saat mulai pengodingan gitu. Jadi oke, selanjutnya saya akan menjelaskan soal access modifier ya. Jadi access modifier ini semacam apa ya, orang yang bisa mengakses suatu data, dan ini bagi menjadi 4: public, protected, default, dan private. Saya mulai dari public terlebih dahulu, dari definisinya dulu. Jadi untuk public tuh
anggota kelas dapat diakses dari dalam maupun dari luar kelas. Objek apapun yang berinteraksi dengan kelas memiliki akses ke anggota kelas yang bermodifier. Jadi public itu bisa diakses dari dalam atau dari luar, dari kiri, dari kanan kelas itu. Jadi kayak semuanya bisa diakses, dari user pun bisa mengaksesnya gitu, yang bermodifier. Nah, untuk yang kedua saya akan menjelaskan yang protected. Dapat diakses member dalam sebuah kelas melalui kelas itu sendiri, kelas turunannya dan kelasnya yang berada dalam satu package. Jadi ini protected gitu, melalui desainnya emang sudah hanya bisa diakses melalui kelasnya itu sendiri kan, dan kelas turunannya dan juga kelas yang berada dalam satu package. Jadi tidak bisa diakses dalam seperti public gitu. Kalau default itu emang hanya kelas yang memiliki akses yang sama, memiliki akses ke kelas, variabel, dan metode. Jadi tidak ada modifier khusus, jadi emang hanya modifier default yang modifier awal tanpa modifier. Yang terakhir private. Nah, private ini anggota kelas yang hanya dapat diakses oleh kelas yang mereka definisikan di dalamnya. Jadi siapa yang bisa mengakses itu didefinisikan di dalamnya gitu. Itu yang private. Karena di sini cuman definisinya doang, akan saya jelaskan dalam contoh-contohnya. Berikut contohnya ya. Nah, ini public example nih. Contohnya ini saya membuat package example class person, kelasnya person, publicnya string name, change name, terus this name, kemudian new name. Jadi pokoknya untuk mengganti nama. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua member kan, property name, pokoknya dua variable, property name sama method change name. Nah, kedua member itu saya kasih modifier yang public gitu, yang emang bisa dimodify, yang berarti kedua member itu dapat diakses dari mana saja. Tetapi dikarenakan class person tidak diberikan nih, class person belum saya masukin nih publicnya nih, maka hanya bisa diakses oleh kelas yang berada pada package yang sama dan tidak akan bisa diakses oleh kelas yang berbeda package kecuali class person telah diberi modifier public. Jadi contohnya seperti ini nih. Saya tambahkan public. Nah, di sini baru bisa diakses kelas yang berbeda. Nah, ini baru public. Seperti ini, baru bisa diakses. Nah, yang kedua, private example. Nah, private example ini saya berikan seperti yang tadi ya. Contohnya class person, member yang sama, mengganti nama, set name, string name. Nah, property name kita berikan modifier private itu string name saya taruh private kan di situ, sehingga property tersebut tidak dapat diakses kecuali kelas itu sendiri gitu. Emang private. Jadi untuk dapat mengakses property dengan modifier private, dibuatlah method setter dan getter yang diberikan modifier public. Nah, method setter dan getter ini saya seperti setter saya taruh set name dan getter get name. Jadi metode ini saya kasih public, sedangkan yang string name saya kasih private. Jadi menjadikan sebuah modifier yang bersifat private example. Nah, yang terakhir adalah protected example. Nah, itu seperti biasa tadi saya masukkan yang biasa, tapi string name saya ganti protected gitu. Dia memberikan modifier protected pada property name ya, pada string name ya. Jika kita mencoba mengakses pada kelas yang berada pada package yang sama, maka tidak akan terjadi error. Tapi jika diakses dari kelas yang berbeda, package yang berbeda, maka akan terjadi error gitu. Nah, ini adalah fungsinya dari protected example gitu. Untuk akses modifier default itu tidak perlu diberikan contoh menurut saya, karena ya tidak ada modifiernya, itu hanyalah default. Jadi segitu aja sih dari akses modifier. Nah, mari kita kembali ke awal ya. Tadi pokoknya kita udah belajar 5 hal ini dari encapsulation. Mari kita recap lagi deh. Encapsulation pokoknya data yang dijadikan menjadi satu, seperti contohnya tadi remotive yang saya jelaskan, keyboard wireless gitu. Inheritance adalah sebuah konsep yang mewarisi keturunan. Jadi seperti tadi saya jelaskan tuh yang ayah, anak ayah gitu, kakek gitu. Hierarki seperti contohnya menu drop down, static non static yang tadi jelaskan tadi dengan contohnya. Polymorphism yang dimana satu objek berbeda tetapi namanya sama tapi banyak gitu. Class, interface, constructor, inisialisasi,
terhadap sebuah objek ya. Terus kepada akses modifier yang barusan saya jelaskan tadi. Jadi sekian sih, itu saja dari penjelasan saya. Jika ada pertanyaan dan saran bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Sekian, terima kasih.